aslinya kita ya sama aja kayak orang normal, cuma cara kita hidup aja yang berbeda. Kayak mbaknya biasa makan mie pakai garpu, saya pakai sumpit gitu aja. Tapi bisa mas? Bisa. Sumpit. Yang cacat kan kaki saya, bukan tangan saya. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang stand up comedian. Ya nggak pernah stand up juga sih. Tapi kan habis stand up show, Iya. pernah kan? Benar. Seorang stand up comedian, selamat datang Mas Dhani Aditya. Makasih. Kita yang terima kasih udah jauh-jauh dari Pramuka ke Alam Sutra. Ya, terima kasih Om Bobby telah nyupirin. Jadi karena ini namanya Rewind, kita itu akan merewind memori-memori Mas Dhani hari ini. Kebetulan saya lagi ngeblank. Makanya kita adu nih. Oke? Oke. Kalau tapi sebelumnya biasanya kan ditanya apa kabar? Apa kabar? Cacat. Bahagia hari ini. Bahagia. Hari ini ditemenin istri dan anak ya. Selalu ditemani istri. Kalau sendiri saya susah. Ya, ya oke. Jadi aku tuh pengen startnya dari ini mas. Kalau Mas Dhani sendiri kayak merasakan apa ya? Mungkin Mas Dhani berbeda dengan orang yang lain, teman sebaya. Itu Mas Dhani ngerasanya pas pertama kalinya? Pas pertama kali ya waktu kecil Mbak, waktu saya umur 5 tahun, teman-teman saya bisa main bola kok saya enggak. Apa mungkin masih bakat terpendam. Tapi kan teman-teman saya main petak umpet, saya ngumpet terus, nggak pernah petak, nggak ada petaknya. Tapi menang terus kan mas? Menang terus, nggak pernah dicari. Itu sempet waktu kecil itu saya iri sama teman-teman. Kok teman-teman bisa lari, saya enggak. Terus tanya ke orang tua, kok aku yang dari jutaan orang, aku yang dilahirkan kayak gini, mah. Waktu itu mama saya nggak jawab, aku menangis. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman saya yang iri sama saya. Makanya cacat dong. Jadi di umur 5 tahun itu ya? Ya. Tapi itu sebelumnya kejadian jurang itu, kecelakaan itu? Saya waktu lahir itu cacat biasa itu kayak apa ya? Ya masih bisa jalan walaupun pincang. Pelafalan ngomong saya juga masih agak lancar gitu. Tapi begitu masuk jurang, saya kecelakaan, kena kepala saya bocor waktu itu. Jadi lafal saya dan jalan saya kayak gini sekarang. Ya bisa dibilang saya cacatnya double degree lah. Pada saat itu, itu sudah cerebral palsy kah? Iya. Pada saat umur 5 tahun ya? Begitu lahir udah dikaruniai bakat cerebral palsy. Jadi umur 5 tahun saya makin mendalami gitu. Ya Allah. Oh berarti dari awal sebetulnya sudah cerebral palsy, tapi ditambah kecelakaan itu. Saya kan orangnya totalitas. Tanpa batas ya? Tanpa batas. Oke. Tapi kalau kita rewind lagi, di masa SD itu masa terberatnya Mas Dhani nggak sih? Soalnya orang-orang kan kayak... Iya. Kan anak kecil itu lihatnya cuma visual aja. Apa yang berbeda sama dia kata-katain. Itu
mungkin jalanku berbeda sama kayak dia kata-katain dasar pincang lu gitu, terus dijorokin pernah, diludahin juga pernah. Untung waktu itu belum ada COVID, Mbak. Jadi diludahin saya masih sehat, tapi kapan sehatnya ya? Ya itu. Iya. Itu terus sempat waktu itu ngedon juga, nggak mau sekolah, nggak mau apa karena mengalami hal-hal kayak gitu. Itu setiap hari ya, Bro? Hampir tiap hari. Enggak sih, Sabtu Minggu libur. Iya juga. Itu akhirnya kan sempat nggak mau sekolah. Akhirnya kalau aku andai kata waktu itu pindah dari sekolah itu berarti aku yang kalah gitu. Akhirnya mamaku punya treatment sendiri buat aku. Gimana? Jadi sebelum saya dibully di sekolah, di rumah dibully dulu. Jadi itu yang ngebuat saya kuat sampai sekarang. Terus setiap hari mamaku bilang, kamu itu nggak bisa merubah dunia seperti apa yang kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah merubah diri kamu seperti apa yang dunia mau. Itu dilontarkan sama Mama sejak umur 5 tahun? Sejak kecil. Wow. Kalau udah gede kayak gini, mungkin mamaku udah nggak ngomong kayak gitu lagi. Mamaku udah ngerasa aku kuat gitu. Tapi waktu mama ngomong seperti itu ke Mas Dani udah ngerti belum sih? Atau gimana Mas Dani mengerti apa yang mama maksud pada saat itu? Pertama ya berat juga ya, apa sih nggak ngalamin apa yang aku alamin. Tapi lama-lamaan ngerti juga. Untungnya di sekolah itu masih ada temen yang mau nemenin aku. Zainul. Kamu mbaknya tahu temennya Zainul juga? Itu akhirnya lama-kelamaan kelas 6 SD lah udah ngerti kalau saya nangis, saya lemah, itu teman-teman makin suka ngebully aku. Akhirnya begitu dikata-katain dasar pincang di fisik gitu, saya bales. Misalnya dasar pincang, emang iya, apa mau kobatin? Iya. Akhirnya setelah saya ngatain diri saya sendiri kan mereka gak punya bahan lagi, Mbak. Jadi ya itu berlalu begitu saja. Tapi mau ngobrolin soal Zainul dong, itu perkenalan pertama sama Zainul gimana ceritanya? Sampai bisa seakrab sampai dia bahkan nemenin Mas Dani sampai sebelum menikah kan ya? Iya. Pertama sih awalnya nggak sengaja. Iya. Gara-gara aku kan dulu SD itu duduknya selalu sendiri, Mbak. Akhirnya sama Zainul bikin ulah apa, akhirnya sama guru disuruh duduk di sebelah aku. Nah sejak itu awalnya hukuman, kehukumnya sama Tuhan sampai sekarang. Masih suka komunikasi? Masih ngobrol, masih sering ceng-cengan juga. Ceng-cengan apa? Ya, waktu Zainul mau nikah, aku ceng-cengin juga. Nikah telat kalau sampai cacat. Iya. Mas Dani duluan kan? Iya. Oke. Tapi apa yang ngebuat Mas Dani sama Mas Zainul jadi deket banget? Kayak apa? Ya, gimana ceritanya? Ya awalnya dari sembahku itu kan akhirnya lama-lama sering ngobrol. Lama-lama dia ngerti apa yang aku maksud, aku ngerti apa maunya dia. Jadi semua itu kalau kita kenalan sama orang harus kenal dulu, Mbak.
biasanya orang males kenal sama anak cacat, males kenal sama disabilitas karena sebelum kenal pun mereka takut nanti tersinggung, nanti baper, nanti ngelaporin, gimana bercandanya. Aslinya kita ya sama aja kayak orang normal, cuma cara kita hidup aja yang berbeda. Kayak mbak yang biasa makan mie pakai garpu, saya pakai sumpit gitu aja. Tapi bisa mas? Bisa. Supit. Yang jajan kaki saya bukan tangan saya. Oke. Oh jadi itu yang ngebikin Mas Dani akrab sama Mas Dani. Ceng-cengan juga? Ceng-cengan dari dulu tuh? Dari dulu. Oh, dia juga kayak nggak apa-apa ngatain Mas Dani, gitu juga sebaliknya? Iya, kalau dia ngatain di depan umum kelihatan jahat sih. Tapi kalau kita akrab kan ceng-cengan udah biasa. Kalau dia ngecengin aku di depan umum, biasanya dia yang ditegur orang, masih nggak boleh gitu. Emang kenapa teman-teman saya? Padahal Mas Dani juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Soalnya kalau prinsip saya, ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, bisa mengurangi kesinggungan kita, separuh masalah kita hilang, Mbak. Benar. Ya. Dan masalah terberat kita apa? Mudah tersinggung sebenarnya. Ya, kadang kita tersinggung dengan masalah orang lain gitu. Iya. Bukan saya ngelontar joke untuk diri saya sendiri, orang bilang, Mas jangan kayak gitu, kasihan. Orang saya sendiri. Jangan merendahkan diri kamu hanya untuk komedi. Saya bilang kalau ada orang kayak gitu, saya mending merendahkan diri saya, tapi orang lain menganggap saya lebih tinggi daripada saya meninggikan diri saya, tapi orang menganggap saya rendahan. Ya. Tapi mau bahas juga soal bulinya tadi. Bulinya mama ke Mas Dani itu gimana? Macem-macem, Mbak. Misalnya saya lama gitu jalannya, udah seret aja gitu. Oh gitu. Diseret gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin mamaku udah viral dulu. Untung dulu ya. Udah. Di syuting sama tetangga. Dulu belum ada kamera. Paling tetangga gosip. Oh segitunya ya. Keluarganya Mas Dani nganggep ya seperti biasa aja. Seperti gitu. Orang biasa aja. Ya. Terus kadang papa saya juga usil gitu. Ya. Kamar saya kasih anak tangga. Terus? Ya nggak apa. Ya cuma jadi ada figur aja tangganya. Demi bercandain Mas Dani aja. Tapi tadi kan Mas Dani bilang soal berdamai dengan diri sendiri. Itu pada saat kapan persisnya? Udah agak remaja sih, kelas 6 SD ke SMP. Saya sadar hal ini nggak bisa saya rubah. Kenapa saya harus baper dengan hal yang nggak bisa saya rubah? Lebih baik yang nggak bisa saya rubah ini saya manfaatin. Kayak sekarang? Kayak sekarang. Dulu makin parah, Mbak. Gimana? Dulu itu saya waktu ke sekolah, karena saya tahu penyakit saya gini, saya sering tidur di kelas. Ditanya guru, kenapa tidur? Sakit. Padahal tiap hari sakit. Tapi padahal juga ngantuk, kayak pengen tidur aja nggak denger tuh guru ya gak sih? Oh gitu ya. Terus sering telat-telatin kalau sekolah. Kalau saya dulu diomelin Mas. Makanya Mbak, Wicang. Gurunya takut kena asam kalau ngomelin. Oh berarti maaf ya, privilege juga ya? Privilege. Bikin buku aja itu privilege sih. Iya juga ya.
Dulu waktu saya tidur kayak diiniin Mas apa dilempar Penghapus. penghapus. Berarti Mas Dani nggak pernah ngalamin itu ya? Nggak pernah. Saya lapor. Lapor ke saya tuh. Seorang disabilitas dilempar. Oke. Tapi kan tadi kan Mas Dani bilang itu tuh masa-masa Mas Dani bisa berdamai lah. Tapi kan SMA tuh kan rebel ya, maksudnya kayak iya nggak sih jiwa-jiwa muda kita tuh puber tuh SMP SMA kan? SMA masa puberan Mbak. Yang dibilang SMA itu masa yang paling indah bener Mbak. Saya betah di SMA. Saya SMA 5 tahun. Oh. Gara-gara? Saya pernah nggak naik kelas Mbak. Oh. Gara-gara dulu itu nilai olahraga saya 0. Ya? Iya. Soalnya dulu saya agak-agak rebel juga. Olahraga saya nggak pernah mau disuruh ikut aja, nggak pernah mau ikut. Masa saya mau disuruh lompat harimauan? Saya nggak mau. Mending saya dilompati harimau. Jadi Ketawa aja. Lepas aja. iya lepas ya. Jadi pas SMP itu SMA ya malah. SMA malah pernah nggak naik kelas sampai 5 tahun. Iya. Tapi di SMA juga Mas Dani jualan bokep. Itu bisnis kecil-kecilan Mbak. Kok bisa? Ya dulu kan di rumah punya komputer daripada ngangguran, bisa akses internet. Dulu kan akses internet belum semudah sekarang Mbak. 2008 aku SMA itu udah ada internet, tapi kan masih harus, kalau yang nggak punya komputer masih harus ke warnet gitu. Daripada ke warnet saya burning tuh. Ke CD. Ke CD. Dulu sampai saya hafal websitenya dulu. Dulu apa Mas? Ada, kalau yang cari yang Indonesia itu ada Webtrick. Wah, saya harus daftar ke Kominfo ini. Ada Xvideo, Xhamster, terus ada HPJ kalau mau cari-cari yang HD. Terus lu download, masukin CD. Cara jualan ke teman-temannya tuh gimana? Ya. Laku Mbak. Ya lakunya sih nggak untung gede sih, paling sebulan cuma dapat 3 juta. Iya Mbak. Lumayan ya. Iya sih lumayan juga. Ya jualannya sih kan SMA saya dulu SMA yang paling rebel lah Mbak. Yang di Malang ya? Di Malang. Yang dulu ya, sekarang udah bagus. Dulu itu masih sering tawuran gitu. Kalau mau tawuran itu saya dagang Mbak. Dagang bokep? Iya, daripada kamu tawuran mending lihat ini nih. Dulu kan saya kalau sekolah dulu kan karena menulis agak sulit, jadi diperbolehkan bawa laptop. Oke. Saya setel dulu tulisan. Nih ada film-film gini nih. Maunya genre apa? Ada Amerika, Jepang, Indonesia. Kalau Indonesia biasanya kameranya agak sembunyi-sembunyi tuh. Di tepi sawah, di warnet. Terus oke. Laku ya. Laku. Alhamdulillah. Mau alhamdulillah budget juga. Gimana ya? Terus meninggalkan dunia bokep itu pas kuliah. Meninggalkan dunia bokep pas kuliah gara-gara semakin marak WiFi. Orang bisa akses sendiri. Jadi dagang saya ya tergerus teknologi ya. Ya sama kayak wartel gitu. Warnet udah mulai sepi. Oke, tapi sebelum masuk ke kuliah, Mas gimana pubertasnya di
SMP SMA-nya Mas Dani gitu, maksudnya ngerti gak? Kayak itu kan gejolak. Iya. Ya, ya, ya saya pernah jatuh cinta waktu SMA juga, pernah nyoba nembak cewek ditolak, diludahin juga. Kok orang kok bingung ludahin saya ya? Terus? Ya, diludahin waktu itu dibilang saya nggak punya masa depan. Ih, sekarang tuh yang tuh siapa namanya? Intan. Intan. Masih inget tuh. Mending kamu ganti nama daripada dibully satu ini saya. Ya gimana, jadi pas SMA pernah nembak Intan? Dibilang kamu itu nggak punya masa depan, siapa yang mau sama kamu? Kamu gila ya? Perasaan aku cacat bukan gila. Tapi kan kalau diomongin sekarang tuh sesuatu yang jadinya tuh lucu gitu. Tapi pada saat itu iya agak ngedon juga sih dulu, sampai saya nggak berani keluar rumah. Karena apa bener sih aku nggak punya masa depan, apa bener sih nggak bisa punya harapan lagi untuk punya pasangan. Akhirnya saya ngurung diri di kamar berapa hari itu karena mama sedih, papa sedih juga. Akhirnya saya berani keluar kamar, soalnya lapar juga waktu itu. Masa di kamar dulu gak makan, lapar juga. Ngedaunnya kalah sama lapar ya. Akhirnya keluar kamar, mulai berbenah diri. Waktu kuliah nggak berani nembak cewek lagi. Walaupun suka saya pendem lah. Gitu. Ih, sebel banget sama Intan. Apa yang Mas Dani ingin sampaikan ke Intan? Ya, berkat kamu saya jadi punya istri saya yang sekarang. Yeah. Saya bersyukur bertemu kamu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku nanya ini Mas, jatuh cinta pertama kali itu sama Intan itu atau ada sebelumnya? Sama Intan itu. Jatuh cinta pertama kali dan patah hati pertama kali. Patah hati terberat waktu itu. Tapi itu juga yang ngebuat Mas Dani lebih kuat lagi. Iya. Terus bisa ketemu sama Mbak Dian. Mbak Dian. Istrinya yang sekarang. Oke. Terus abis dari SMA, pas masa kuliah, ngambil jurusan ilmu komputer gak sih? Ilmu komputer. Itu gimana tuh? Kenapa tuh kayak aku akan menjadi ahli komputer atau? Enggak sih Mbak. Dulu kan waktu saya SMP, SMA, SMP ada namanya anak disabilitas diundang ke Hitam Putih, namanya Habibie dulu. Mungkin Mbak yang pernah dengar. Dia kan sukses di dunia perkomputeran. Mungkin ibu bapak saya terinspirasi dari dia. Anakku walaupun di kursi roda bisa jadi ahli komputer. Ya akhirnya nyemplung di situ. Tapi nggak suka? Pas ternyata suka? Pas pertama kali nyoba, waduh, pusing juga ya. Lalu waktu SMA juga jurusan saya IPS, yang menghafal, yang itu menghitung kalkulus dan apa ini agak ruming, udah cacat ruming lagi kan. Terus untungnya waktu kuliah banyak teman-teman saya yang baik hati, mau saya contekin, lulus aja akhirnya. Tapi udah nggak sama Mas Zainul? Zainul ambil ekonomi waktu itu, aku teknik komputer. Di kampus yang sama atau? Beda kampus. Terus pas kuliah juga gimana ceritanya akhirnya bisa menemukan dunia stand up komedi? Waktu kuliah itu aku punya temen namanya Ziko, ngajak aku nonton stand upnya Ko Ernest Prakasa dulu waktu tahun 2012 kalau nggak salah. Iya. Kok
tertarik mulai dari stand up-nya Ko Ernest ngomongin kecinaannya dia. Masa aku Mas ngatain saya? saya juga kita sama-sama Cina satu ras. Kita bangga satu ras sama Jackie Chan juga. Sama Ko Ernest juga. Sama Ko Ernest juga. Banyak orang Cina yang kaya. Ya. Lalu pada saat nonton Ko Ernest, Nggak bahas ke sipetannya dia. Akhirnya masa yang cacat aja nggak bisa kayak gitu. Akhirnya tahun 2012 akhir adik saya nunjukin nih di Malang ada komunitas stand up Indo Malang. ya. Akhirnya nyoba gabung di situ. Terus? Di antar Jainul waktu itu. Itu akhirnya gabung dan diterima dengan baik. Diajarin teknik-teknik nulis dan segala macam. Dikasih lihat contoh komik-komik luar. Akhirnya bisa ikut audisi Suci waktu itu. Itu tahun 2014 ya? 2014. Dapat golden ticket tapi belum ditelepon sama Kompas. Akhirnya tahun 2015 nyoba lagi dan lolos. Dan masuk final ya kalau? Tapi nggak juara, kalah sama Regen aku itu. Regen nggak mau kalah sama anak. Waktu audisi itu sama Mas Raditya Dika sama Mas Om Indro ya? Aku sama Om Indro sama Mas Radit pas audisi. Aku cuma sampai 4 besar doang. Waktu awal-awal stand up tuh deg-degan gak sih Mas? Awalnya deg-degan juga. Kayak jantung saya mau meledak rasanya itu. Rasanya waktu naik open mic pertama kali itu rasanya mau lari aja dari panggung tapi nggak bisa. Dan alhamdulillah waktu itu pas open mic pertama pecah. Dan itu makin suka lah sama stand up. Itu yang open mic pertama tapi yang di Malang? Di Malang. Jadi kalau misalnya Mas Dani nggak nonton stand up-nya Ko Ernest, nggak open mic-nya waktu pada saat itu nggak pecah, mungkin Mas Dani nggak terus gitu ya di stand up comedy? Mungkin ya. Dan itu memang udah jalan dari Tuhan sih Mbak. Iya. Sejauh mana stand up comedy membantu Mas Dani dalam banyak hal? Iya, saya jadi punya banyak teman, saya bisa kenalan dengan banyak orang, saya jadi bisa menyuarakan suara-suara disabilitas lain. Saya bisa ketemu pasangan gara-gara stand up juga. Banyak hal yang bisa saya berubah dalam hidup saya gara-gara stand up. Pas pertama kali Mas Dani ngasih tahu orang tua, "Mah, aku masuk TV." Aku pertama kali jujur Mbak, saya ikut stand up itu dulu pertama kali nggak pernah bilang orang tua. Kenapa? Takut. Masa anaknya udah kayak gini diketawain banyak orang, takut sedih gitu. Takut sedih gitu. Akhirnya nggak pernah ngomong. Kan stand up pulangnya malam-malam terus. Mama saya curiga. Dia kamu pulang malam-malam terus. Jangan kamu mabuk-mabukan. Belum mabuk aja udah di kursi roda. Jangan mama saya mabuk. Lalu? Akhirnya audisi pun diem-diem ikut audisi Suci 4 waktu itu. Kan dianterin siapa dong? Jainul. Jainul kebetulan juga bisa nyetir mobil waktu itu kan. Audisi di kota Surabaya, lolos dapat golden ticket, akhirnya masuklah TV. Nah gara-gara TV itu orang tua saya tahu saya stand up. Terus mama nelfon? Nelfon, kamu bisa ngelucu? Ya bisa.
Alhamdulillah dulu nggak bisa, sekarang bisa. Gara-gara itu sekarang setiap kumpul keluarga selalu lucu. Jebakan sebenarnya. Pressure gak sih? Pressure. Kalau nggak lucu depan keluarga itu tekanannya lebih beban gitu. Tapi mama bilang apa waktu itu? Mama selalu support asal hal itu positif lah. Termasuk positif COVID. Itu mikirnya sampai sekarang selalu kalau mau tampil selalu telepon orang tua. Aku nonton yang waktu itu Open the Door sama mama. Kayak mama Mas Dani tuh kuat banget, kayak Ganti galon sendiri itu. Emang kalau mama saya tangisannya itu gak pernah ditunjukin depan umum, Mbak. Kalau sendirian saya intip baru bisa nangis. Tapi kalau depan anaknya nggak pernah mau nunjukin. Mungkin itulah yang bikin anaknya kuat demi seorang ibu. jadi mama papahnya Mas Dani juga kuat, yang bikin Mas Dani jadi kuat. Kalau mama papaku dulu malu sama aku, banyak disembunyikan aku, mungkin aku nggak jadi kayak sekarang. Soalnya masih banyak orang tua disabilitas anak cacat lain yang selalu masih malu gitu, menganggap ini aib, menganggap ini asap. Padahal kan kalau memang dipoles dengan baik, diupayakan dengan baik, bisa jadi suatu berkah. Tadi balik lagi ke stand up. Part di stand up. Jadi kan stand up itu kan sebenarnya soal merangkai cerita, ya nggak sih Mas? Merangkai, kalau aku sih kalau bilangnya stand up itu ajang sesi curhat aku sih. Tapi aku rangkain dengan lucu agar kita bisa ketawa sama-sama, daripada orang ketawa di belakang aku, mending di depan aku kita ketawa bareng-bareng. Itu seninya stand up bagi aku. Kenapa namanya stand up? Soalnya kita berdiri di atas opini kita. Itu stand up. Kita nggak perlu ngelawak sambil berdiri, tapi kita ngelawak dengan opini. Oke. Di dunia stand up juga pertama kalinya Mas Dani ketemu sama Mbak Dian. Itu pertama kali pertemuannya tuh Mas Dani langsung jatuh cinta apa gimana? Jujur ya Mbak, aku nggak pernah, dulu saya nggak pernah kepikiran tertarik dengan cewek macam dia. Istriku dengar nggak sih? Di atas. Aman ya. Ya lihatnya cuma foto cepret, terus dia upload di Instagram sama dia, ya biasa gitu. Tapi lama-kelamaan diam-diaman kok aku salut dengan perjuangan dia yang ngelawat orang tua dan segala macamnya. Lama-lama kok jadi dia nyaman sama aku. Begitu dia nembak aku, ya aku terima, mumpung ada yang mau aku. Oh, dia yang nembak duluan Mbak Dian. Yeah. Tapi Mbak Dian juga emang punya almarhum ayah yang disabilitas juga. Iya, kakinya waktu itu pakai kursi roda juga. Terus akhirnya memutuskan untuk menikah itu kan kalau nggak salah pacaran bentar banget. 3 bulan. Karena dia udah capek pacaran, aku ngerasa kita punya misi yang sama. Kenapa nggak lanjut aja? Kenapa kita harus berlama-lama? Kalau andai kata jalan pikiran kita udah cocok, apa yang kita harus tunggu gitu? Langsung menikah. Mumpung masih kilaf nih. Adakah perbedaan Tapi setelah menikah
nemu hal-hal yang baru, pasti nemu dong sesuatu Pasti hal yang nemu. baru. Eh, Pasti nemu Iya. ada perbedaan kebiasaan juga karena aku sukanya lebih kesuka anime, dia lebih suka K-pop. eh, Itu kadang kan kalau nyetel sering berantem sendiri, nyetel lagu apaan sih? Akhirnya solusinya pakai headset masing-masing. Terus nggak lama dari situ langsung punya anak ya mas? Heeh. Alhamdulillah. Pas awal dulu saya takut sekali punya anak. Karena takut anak saya malu, apa anak saya kayak saya. Kalau anak saya dibully gimana? Itu yang bikin saya takut. Tapi alhamdulillah ini yang saya bikin saya jatuh cinta sama dia kuat gitu. Dan dia ngomong ke aku, kalau kamu bisa bangga dengan kecacatan,mu kenapa anakmu harus malu? Akhirnya saya berani punya anak gara-gara omongannya dia itu. Berarti cintanya makin bertumbuh mas? Iya. Setiap hari. Alhamdulillah. Tapi masih hilaf nggak mas? Kayaknya masih kilaf. Karena Kalau udah nggak kilaf saya bawa ke dukun aja. karena sebenarnya waktu itu saya pernah ke apartemen pramuka. Kayak saya nggak sengaja ngeliat Mas Dani sama istri. Ngapain dong? Hah? Dia turun dari lift. Turun dari lift. Saya pikir lihatnya pas saya ngapain. Gak bisa dong. Dia turun dari lift gitu. Terus aku waktu itu aku belum nyadar itu Mas Dani. Terus aku ngeliat Mbak Dian nolongi Mbak Dian membantu Mas Dani turun dari lift itu kan. Iya nggak bener nggak? Iya. Terus nganterin ke mobil. Itu kayak bentuk cinta Mbak Dian ke Mas Dani. Iya mungkin. Dan itu yang membuat saya makin cinta sama istri saya. Bagian sobat gini, kenapa kamu gak ada coba sih? Ada Mbak Dian gak sih? Ya, ntar biar nonton mas. Ya. Dipotong bagian Dipotong. situ, dikirim ke Mbak Dian. Dikirim. Yang bagian awal tadi dikasih. Oke. Sekarang Mas Dani sudah punya anak. Tapi dari kalian berdua gimana cara mendidik Ehan ya? Agar yang tadi Mas Dani bilang Bangga emang. Kalau aku sama istri aku punya cara berbeda. Kalau aku selalu ngomong ke anak saya setiap mau tidur, ayah mama jajan, tapi ayah selalu berkarya supaya boy kamu bangga, selalu bangga sama ayah. Bunda ya, setiap anakku mau tidur saya bisikin itu. Alhamdulillah setiap anakku mau tidur begitu ngantuk gara-gara aku ngomong itu balik lagi. Ini keganggu. Tapi alhamdulillah mungkin tertanam dalam mata anak saya selalu bangga sama ayah ibunya. Kalau bundanya punya cara gini, selalu bilang ke anakku setiap anakku mau keluar rumah atau mau sekolah, kalau ada yang ngatain ayahmu cacat, iya bilang ke mereka, iya memang ayahku cacat tapi ayahku bisa berkarya, kalian mau apa? Gitu. Ya. Ngomongin karya selain stand up, Mas Dani juga bikin buku. Apalagi ayo pamer Mas, pamer. Nge-rap, terus bikin buku, pernah bikin film pendek juga. Oh iya, mau nonton dong. Ada di YouTube saya. Marcelo. Terus ya bikin konten-konten di Instagram sama TikTok, bikin konten-konten di YouTube gitu doang semua. Ya, tapi karya yang udah Mas Dani buat tuh
berpengaruh nggak sih? Maksudnya sejauh mana pengaruh karyanya Mas Dani ini menginspirasi orang-orang disabilitas lainnya? Alhamdulillah banyak, bukannya sombong ya Mbak, alhamdulillah banyak orang yang inspirasi gitu loh. Kayak dulu waktu tahun 2013 saya awal-awal stand up itu jumlah anak cacat di Indonesia 3 juta, sekarang udah 12 jutaan. Enggak, banyak anak-anak yang DM gara-gara Mas Dani saya jadi nggak minder lagi. Saya bangga dengan kekurangan saya dan segala macamnya, bangga atas motivasinya Mas Dani gitu. Ya saya terenyuh juga, ternyata nggak mungkin orang menganggap karya saya kecil, tapi mungkin saya bangga gitu kalau karya saya berdampak positif bagi orang lain secara nggak sengaja gitu. Itu yang membuat saya terus berkarya, semangat dari kalian juga. Iya. Ada yang DM Mas Dani terus kayak bikin terharu banget nggak? Yang bikin terharu banget ada suatu DM dulu itu dia sempat mau niat bunuh diri, tapi begitu lihat stand up saya dia nggak kepikiran bunuh diri lagi. Dia termotivasi untuk menjalani hidup. Apa namanya yang udah Mas Dani lakukan karyanya, tapi di balik itu masih ada stigma-stigma tentang disabilitas. Kayaknya stigma negatif tentang disabilitas di Indonesia kan udah berpuluh-puluh tahun Mbak, agak sulit hilangin, tapi coba saya geser perlahan lah Mbak. Mungkin saya geser sampai saya berkarya dengan karya saya nggak pernah berhenti berkarya sampai akhir hayat nanti supaya stigma itu hilang. Tapi kalau untuk sementara ini masih banyak stigma negatif kayak disabilitas itu aib, masih belum bisa hilang. Mungkin suatu saat doakan aja bisa hilang. Amin. Melalui dengan cara apapun, melalui karya saya, melalui program-program dari pemerintah dan segala macamnya, supaya anak-anak disabilitas juga nggak malu, terus bisa berkarya, punya pasangan dan segala macam. Amin. Amin. Udah nyoba tadi stand up, udah nyoba nyanyi, jadi rapper, atau emang itu? Pertama kan saya cuma nurutin kata netizen, Mas nge-rap dong. Terus si Regen selalu ngecengin, ini mah bukan ngomong, ini kan mah nge-rap. Kenapa saya nggak nge-rap sekalian? Iya. Saya nerima tantangan dari netizen. Bikin buku juga? Yeah. Apa yang belum nih kayak masih jadi? Yang belum mungkin kisah hidup saya difilmkan supaya saya punya karya otentik gitu, kalau bisa mengungkapkan ke orang-orang supaya orang-orang nggak malu dengan disabilitas, mungkin juga bisa mengenalkan cinta itu tidak mengenal kata cacat. Yang cacat adalah pemikiran orang lain gitu. Uang istri saya memandang saya itu bukan cacatnya tapi motivasinya. Nggak mungkin dong istri saya cari suami yang cacat Ya. Tapi karya saya yang pandang sama duit saya. Oke, berarti tujuan selanjutnya bikin film. Amin. Mau ngomong apa ke produser? Tolong
bantu produksi film saya, mungkin bisa saya nulis atau saya rela Reza Radian, cuman rela mungkin Reza Radian bisa jadi saya. Kita tunggu gimana Reza Radian jadi saya gitu. Berarti calon-calon yang meranin Mas Dani, Reza Radian, Nicholas Saputra ini saja. Atau saya sendiri gak apa, tapi pemeran dianya ganti, pemeran istri saya diganti, jadi kita pilih. Allah kasih juga. Oke. Mau ngobrolin sedikit soal cerebral palsy. Orang nggak banyak yang tahu apa itu cerebral palsy. Kalau bahasa Indonesia sih lumpuh otak gitu. Tapi kalau yang dari saya dengar dari dokter saya itu adalah suatu kondisi karena traumatik yang menyebabkan kurang terkontrolnya saraf di otak. Jadi kita nggak bisa ngontrol saraf-saraf di otak kita yang mempengaruhi motorik. Itu tergantung berapa persennya penyakit kita. Kalau aku sih masih 40%. Apakah cerebral palsy itu dapat bisa disembuhkan atau itu bisa diterapi? Bisa diterapi, tapi untuk sembuh 100% agak belum ada caranya, tapi bisa dikurangi lah supaya anak cerebral palsinya itu bisa hidup menjalani kehidupannya dengan normal. Banyak kok di luar atau di Indonesia anak cerebral palsi yang bisa nyetir mobil sendiri, itu banyak. Dan kita ngomongin sedikit soal ganja. BNN Kan studi Mas, kita ngomongin penelitian. Walaupun katanya sih belum diteliti ya sama BNN. Belum diteliti. Tapi kalau secara penelitiannya ganja itu bisa mengurangi penyakit kita. Mungkin kalau secara penelitian banyak orang-orang di luar negeri yang penyakitnya sama kayak saya, mungkin juga Parkinson yang saraf-saraf di otak bisa agak diperelak dengan ganja. Jadi ngomongnya juga lebih lancar, mungkin badannya kaku-kaku bisa diperlemas dengan ganja gitu. Kejang-kejang juga bisa dikurangin. Tertarik Mas. Agak ngeri ya kalau di Indonesia. Kalau ngomong tarik, masa saya nggak mau sembuh. Tapi saya juga nggak mau ditangkap BNN ini, biar coki aja lah. Jadi tapi pendapat Mas Dani soal ganja dan cerebral palsy ini apa? Kalau saya sih sebenarnya ngedukung untuk ilmu pengobatannya, tapi untuk sementara ini saya ngedukung pemerintah lah, pro pemerintah dulu lah, cari aman. Ya, karena mungkin ada regulasi-regulasi yang belum dibuat, belum dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin saat regulasi itu sudah dipersiapkan, mungkin ada saatnya ganja itu dilegalkan. Soalnya saya percaya apapun yang dibuat Tuhan itu nggak ada hal negatifnya. Yang membuat hal itu jadi negatif adalah manusia itu sendiri. Setuju. Jadi pro Mas. Ya saya ngedukung pemerintah lah. Biar aman. Regulasi banyak yang belum dipersiapkan juga. Takutnya kalau dilegalkan di Indonesia secara tiba-tiba banyak yang menyalahgunakan. Contohnya yang menyalahgunakan adalah coki padani. Udah keluar.
Udah ngobrol juga. Aman. Saya nggak agaknya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Yeah. Sebelum masuk ke kita main, harapannya Mas Dani atau ketika anak disabilitas atau pengen nyoba nih jadi stand up, Jadi cacat. aduh kan udah Mas Dani. Pengen nyoba, maksudnya gimana caranya mereka pelan-pelan berdamai seperti Mas Dani? Coba tetapkan masa lalumu yang kelam. Jika kamu sudah bisa menertawakannya, itu adalah ciri kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Biar kayak motivator gitu Mas. Siap. Oke. Sebelum main ada yang mau nanya Ya. di tim kita. Halo Mas Dani, gue mau nanya, emang lu punya traumatik sama babysitter ya? Saya kalau dibilang traumatik nggak traumatik amat, tapi saya punya pengalaman. Saya pernah dijadikan pengemis sama babysitter saya, dan lumayan dulu, untungnya gede. Sehari bisa dapat 100.000 tahun 98-an gitu kan, lumayan 97 98. Tapi dikasih nggak Mas? Enggak. Uang makan aja nggak dikasih. Terus. Terus kalau dulu ada regulasinya mungkin kita bisa bagi hasil. Sayang dulu nggak bisa ada regulasinya yang bagus. Kayak pegawai sama atasan itu. 30%, 70% Lumayan. Tapi dulu itu pengalaman saya yang agak pahit ya, karena dulu kan kedua orang tua juga sibuk kerja gitu kan. Jadi jarang di rumah, begitu itu mungkin ada kesempatan bagi pembantu saya untuk mengambil opportunity dari saya. Dan alhamdulillahnya sempat ketahuan gitu loh, walaupun sempat berjalan berapa bulan gitu. Alhamdulillahnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan mungkin mbaknya lihat saya udah di pinggir jalan itu. Ya, tapi alhamdulillah ketahuan dan pembantunya dipecat. Mas kelas berapa Pak? SD. Jadi sepulang sekolah saya sempat ngemes sebentar berapa jam gitu. Jadi sehari 100.000 lumayan di pasar. Orang kan lihatnya ke anak cacat itu kasihannya Mbak. Saya sampai sekarang saya kemarin sholat Jumat itu dikasih uang sama polisi. 50.000. Nggak aku pikir, saya emang sih saya berdamai dengan diri saya sendiri, tapi kan nggak perlu kasih uang damai juga. Lumayan 50.000 saya kasih istri saya. Istri saya tanya, ini uang apa? Rezeki. Dari Pak Polisi. Pak Polisi. Tapi gara-gara itu juga tadi pertanyaannya, jadi tidak mau menyewa babysitter kah? Untuk sementara masih belum ya. Mungkin suatu saat kalau kita menyewa juga, kita harus tahu jelas asal usulnya, dari mananya, sifatnya orangnya gimana. Gitu. Sudah terjawab? Ada satu lagi. Halo Mas Dani. Tadi kan Mas Dani sempat singgung kalau misalnya tadi ngelihat pengen jadi stand up comedy tuh gara-gara ngelihat stand up Ernest dan segala macem. Nah kira-kira sebelum dari situ apa sih cita-citanya Mas Dani dulu, gambaran Mas Dani tuh jadi apa sih kalau misalnya nggak jadi seorang stand up comedian gitu? Waktu kecil saya itu pengen bercita-cita jadi polisi Mbak. Oh. Saya sempet
ikut tes juga tapi gagal di tes fisik, nggak tahu kenapa ya gagal ya. Terus ya gitu, akhirnya kan saya lihatnya polisi itu gagah gitu kan. Tapi ya tes fisik selalu gagal itu, nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Ya saya nggak tahu. Kan saya masih bisa jadi polisi, misal polisi tidur gitu. Udah nggak niat dong jadi polisi? Udah nggak niat. Ya, orang udah dikasih sama Pak Polisi. Udah dikasih Pak Polisi juga. Gocap bayan. Kalau yang paling nyeleneh di MLI otaknya adalah Ebel Cobra. Nggak nyeleneh lagi sih, agak sedikit gila. Dustin ya, salah satu anak disabilitas yang nggak sadar dia disabilitas.